Selamat malam, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Senang sekali kita bisa berjumpa di dalam ibadah online ini yang diselenggarakan oleh GKY Palembang. Doa saya, biarlah gereja GKY Palembang terus diberkati oleh Tuhan dan dilindungi oleh Tuhan. Salam dari para pemimpin dan jemaat GKPJ Depok kepada saudara sekalian. Saya akan menyampaikan satu tema firman Tuhan di dalam ibadah doa ini dengan judul kepahitan. Sebelumnya mari bersama-sama kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kebenaran-Mu itu dapat merasuk dan menguasai hati dan pikiran kami, dan kami dimerdekakan oleh kebenaran-Mu. Kami dimerdekakan oleh kepahitan. Tuhan pimpin setiap kami butuh Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saya akan membacakan teks firman Tuhan yang saya ambil di dalam Efesus pasal 4, ayat 31 sampai dengan ayatnya yang ke-32. Firman Tuhan berbunyi demikian, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah, hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Soal Efesus pasal 4 ayat 31, ini sebenarnya berbicara tentang pohon problem emosi. Nanti Anda bisa melihat di dalam teks PPT-nya yang pertama. Nah, satu pohon problem emosi ini berbicara tentang problem emosi satu dengan yang lain yang saling berkaitan. Yang dimulai dari kepahitan, kemudian berlanjut kegeraman, kemarahan, berlanjut pertikaian, fitnah, sampai pada segala kejahatan. Jadi ini terikat satu dengan yang lain. Ini merupakan sebuah urutan yang dimulai dari kepahitan sampai puncaknya pada kejahatan. Pohon problem emosi ini suatu itu dibagi menjadi dua bagian. Bagian yang pertama itu adalah sesuatu yang di dalam, kemudian bagian yang kedua adalah sesuatu yang di luar. Yang di dalam itu adalah merusak diri sendiri. Jadi problem emosi yang merusak ke dalam, yang merusak diri sendiri, yang bahkan sampai bisa kena kanker, kena sakit, dan sebagainya. Nah, bagian yang kedua itu adalah bagian yang merusak keluar. Merusak orang lain, merusak gereja, merusak kepemimpinan. Nah, coba kita akan lihat dua bagian ini, saudara. Yang pertama adalah merusak ke dalam. Merusak ke dalam itu dimulai dari yang namanya kepahitan atau pikria. Apa itu kepahitan, saudara? Kepahitan itu adalah satu luka batin atau luka perasaan yang disebabkan oleh orang-orang yang sangat dekat. Itu bisa anggota keluarga, itu bisa antara para pemimpin di dalam gereja, itu bisa sahabat di sekolah, dan sebagainya. Sangat jarang sekali yang namanya kepahitan itu terjadi, atau nggak mungkin terjadi kalau dilakukan oleh orang-orang yang sangat jauh. Paling kita hanya bisa kesel aja sama orang itu. Tapi kalau kepahitan tidak mungkin terjadi. Jadi satu kepahitan itu adalah merupakan luka batin yang disimpan. Itu bisa terjadi 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, atau bahkan mungkin 2 bulan, 3 bulan yang lalu. Nah, kalau kepahitan itu tidak segera diselesaikan, maka akan muncul problem emosi selanjutnya yang namanya adalah kegeraman atau tumos. Suatu kegeraman ini adalah merupakan satu problem emosi yang di dalamnya berisi kesel, jengkel, rasa tertekan yang mengakibatkan muka menjadi muram, nggak enak dilihat, saudara. Nah, kalau kepahitan itu tidak segera diselesaikan, ini adalah merupakan akar awalnya, maka akan muncul lagi yang namanya kemarahan.
atau yang namanya orgi. Apa itu kemarahan, saudara? Kemarahan itu adalah sesuatu yang menyebabkan orang itu akhirnya gampang tersinggung, serba tersinggung. Disalamin tersinggung, nggak disalamin tersinggung, didiamkan tersinggung. Jadi orang ini adalah orang yang serba tersinggung, gampang marah, saudara. Nah, ini adalah merupakan puncak dari bagian merusak ke dalam, yaitu orgi. Dan ini sangat bahaya sekali kalau sudah sampai pada tingkat orgi, saudara. Karena orgi ini, itu kalau dikenakan kepada Allah, maka dapat diterjemah dengan Allah yang murka. Murka di situ artinya adalah satu keadaan di mana tidak ada titik balik. Tuhan mengampuni saudara, tidak ada titik balik. Kecuali Tuhan menghancurkan hidup orang yang telah menyakiti hati Tuhan dengan dosanya. Nah, itu adalah merusak ke dalam. Nah, kalau itu tidak diselesaikan, maka akan mulai merusak keluar. Yang dimulai dari pertikaian, kraugi. Ya, kadang-kala itu bisa dalam bentuk fisik, ya, itu bisa dalam bentuk kekerasan. Dan kalau tidak segera diselesaikan, maka akan masuk pada tingkat yang lebih lanjut adalah fitnah, blasfemia. Jadi menggunakan kalimat-kalimat yang untuk menghancurkan orang-orang yang telah menyakiti dia. Apakah dengan kalimat yang lembut, kalimat yang kasar, kalimat yang penuh kebun binatang, itu akan keluar yang coba berusaha untuk menghancurkan orang itu. Dan yang paling mengerikan, kalau kepahitan itu tidak segera diselesaikan, maka puncak dari problem emosi itu adalah segala kejahatan, kakia, dari kata kakos. Satu kakia itu mempunyai arti satu kejahatan yang dilakukan oleh seseorang tanpa ada rasa takut lagi dengan hukum, tanpa ada rasa takut lagi dengan yang namanya tekanan moral atau tekanan sosial. Jadi orang ini sudah tidak peduli lagi apakah dia mau dipenjara, apakah dia akan menghancurkan orang lain dan bahkan membunuh orang lain, apakah dia akan menghancurkan gereja, apakah dia akan mempermalukan nama Tuhan. Oh, dia tidak peduli lagi, saudara. Dia akan lakukan itu demi yang namanya kepahitan. Nah, saudaraku, kepahitan ini hanya bisa disembuhkan bukan dengan cara Anda memotong kejahatannya, atau memotong fitnahnya, atau memotong pertikaiannya. Selama akar dasarnya tidak pernah disembuhkan, maka pohon problem emosi ini akan tetap muncul. Jadi cara satu-satunya untuk menyelesaikan problem pohon problem emosi ini adalah setelah menghancurkan kepahitannya. Awal terjadinya pohon problem emosi ini. Nah, bagaimana firman Tuhan memberitahukan kepada kita bisa menang atas kepahitan ini. Di dalam ayat 32, di situ firman Tuhan berkata, tetapi hendaklah kamu ramah, atau di dalam terjemahan Indonesia sehari-hari, baik hati seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra atau belas kasihan, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi satu cara untuk mengalahkan yang namanya pohon problem emosi ini, yang menghasilkan kejahatan yang paling mengerikan, adalah mengampuni. Saudara, sebelum saya membahas lebih lanjut tentang mengampuni, saya coba ingin menjelaskan ada beberapa kesalahpahaman tentang pengampunan. Yang pertama, jika orang yang menyakiti sudah tidak ada, untuk apa saya perlu mengampuni? Orang ini sudah ada di luar negeri kok, sudah jauh. Atau orang ini sudah meninggal kok, untuk apa saya mengampuni? Saya mengampuni itu sebenarnya bukan urusan orang itu masih hidup atau sudah pindah luar negeri, saudara. Mengampuni itu berbicara tentang diri Anda sendiri.
bagaimana Anda menangani problem emosi yang merusak dirimu, yang tertanam di hati dan di dalam pikiranmu. Orang itu mungkin secara fisik tidak ada, tapi dia masih ada di dalam hati dan pikiranmu. Kesalahpahaman yang kedua tentang pengampunan adalah, yang namanya pengampunan itu hanya untuk keuntungan orang yang menyakiti, enak aja. Saya mengampuni dia enak dong. Enggak, saudara. Ketika kita mengampuni sebenarnya yang beruntung adalah diri kita sendiri. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Yang ketiga, saudaraku, kesalahpahaman tentang pengampunan adalah seolah-olah orang yang telah menyakiti kita, orang itu tidak perlu dituntut secara hukum. Ya, orang itu tidak mengalami konsekuensi logis dari yang namanya hukum. Sebenarnya tidak seperti itu, saudara. Saya ambil contoh misalnya. Kalau ada orang yang telah menipu saudara, orang yang sangat dekat menipu saudara, atau ada orang yang membunuh saudara, membunuh anak saudara, atau membunuh orang yang dekat dengan saudara, dan saudara sangat terluka dengan orang itu. So, ketika orang itu ditangkap oleh polisi dan diproses dalam pengadilan, saudara bisa mengampuni orang itu. Tetapi konsekuensi hukum karena perbuatan yang jahat harus tetap diterima oleh orang itu. Jadi ini nggak membebaskan dia dari yang namanya konsekuensi logis dari hukum. Baik itu hukum pidana ataupun hukum moral. Nah, saudara, sekarang saya akan masuk di dalam penjelasan lebih dalam tentang pengampunan. Yang pertama dimulai dari perspektif mengampuni. Kata mengampuni itu bahasa Yunaninya itu dari kata karisomenoi. Itu berasal dari kata karis. Karis itu mempunyai arti anugerah. Orang yang mengampuni sebenarnya adalah orang yang mengampuni kesalahan orang lain yang sebenarnya dia tidak layak menerimanya. Tapi kita mau mengampuni. Orang itu tidak layak untuk kita ampuni, tapi kita mau mengampuni orang itu. Nah, itu namanya anugerah, saudara. Jadi orang yang lagi mengampuni atau sedang mengampuni, dia adalah orang yang hidup di dalam anugerah, yang beranugerah kepada orang itu. Yang kedua, saudaraku, kalau kita membaca tenses dari karisomenoi tadi, itu dalam bentuk kata kerja present participle. Artinya, mengampuni itu bukan dulu saya pernah mengampuni, atau nanti deh, kalau orang itu berubah, maka saya akan mengampuni. Nggak seperti itu, saudara. Di dalam tata bahasanya, itu dipakai present participle. Jadi itu adalah merupakan sesuatu yang saudara mesti lakukan setiap hari. Saudara mesti mengampuni orang itu bukan dalam bentuk secara fisik ya, tapi mengampuni orang itu di dalam pikiran dan dalam hati saudara yang begitu mencengkram, yang begitu menggigit saudara. Dan saudara mesti mengampuni. Jadi lakukan setiap saat, lakukan setiap hari ketika kepahitan itu muncul. Yang ketiga, saudaraku, karisomenoi itu merupakan sebuah kata yang sebenarnya itu dalam bentuk nominatif. Nah, kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-32, ini adalah satu-satunya kata kerja. Dan karena itu dalam bentuk nominatif, itu artinya ini adalah sesuatu yang utama dan pertama. Maka pengampunan ini sebenarnya saya boleh katakan adalah dasar dari segitiga pemulihan. Kalau Anda tidak pernah mengampuni, maka Anda tidak akan mungkin bisa berbaik hati kepada orang yang telah melukai saudara. Atau bahkan Anda tidak akan mungkin mengembangkan sikap hidup berbaik hati kepada banyak orang. Ketika saudara tidak mengampuni, dan itu tidak menjadi sebuah dasar,
dalam kehidupan saudara, maka saudara tidak akan memiliki yang namanya rasa belas kasihan kepada orang yang perlu ditolong. Baik orang yang telah menyakiti saudara, sebenarnya dia perlu ditolong supaya dia sadar. Apa yang dilakukan itu sebenarnya adalah merusak nama baik dia. Atau saudara telah tumpul perasaan saudara sehingga Anda tidak punya belas kasihan kepada siapapun. Anda menjadi orang yang dingin, Anda menjadi orang yang tidak punya perasaan kepada siapapun. Jadi saudaraku, ini adalah merupakan sebuah perspektif yang sangat penting tentang mengampuni. Ya, mengampuni itu adalah merupakan anugerah. Mengampuni itu adalah sesuatu yang sudah mesti lakukan setiap hari. Jadi jangan tunggu besok atau itu sudah saudara pernah lakukan lagi, dan lakukan lagi. Dan itu adalah merupakan dasar utama dari segitiga pemulihan. Setelah itu kita akan masuk pada manfaat mengampuni. Tadi saya katakan bahwa seseorang yang mengampuni sebenarnya yang beruntung adalah dirinya sendiri. Orang yang saudara ampuni sebenarnya dia mungkin nggak peduli kali ya. Dia mungkin nggak tahu kali kalau dia mendapatkan keuntungan dari saudara yang mengampuni. Atau mungkin dia juga nggak merasa saya mendapatkan keuntungan dari saudara begitu. Tapi ketika saudara mengampuni sebenarnya yang beruntung adalah diri Anda sendiri. Anda mengalami sukacita kebebasan. Nah, salah satu ahli Yunani, Strongs, yaitu menyebutkan kata karisomenoi, ya, dari kata karis, ya, itu juga mempunyai arti joy, liberty, sebuah sukacita, kebebasan, di mana Anda bisa bebas dari pengaruh iblis. Saya bacakan Efesus pasal 4 ayat 26 sampai ayat 27. Di situ firman Tuhan berkata, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Tadi saya sudah sebutkan kepahitan, kegeraman, dan kemarahan. Kata kemarahan itu dipakai kata orge. Dan kata ini adalah kata yang sama yang ada di dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-26. Artinya, kalau sudah sampai pada tingkat orge, yaitu marah, maka ini akan menjadi kesempatan iblis untuk mempengaruhi kita. Atau untuk mengendalikan kita demi kepentingannya dia. Dan kita tahu suatu bahwa iblis itu adalah bapa pendusta, dan dia adalah bapa pembunuh. Dia akan menggunakan hidup saudara untuk menghancurkan siapapun. Bahkan menghancurkan gereja Tuhan. Itulah sebabnya suatu tak kala kita mengampuni, ada satu sukacita kebebasan, di mana iblis tidak punya kesempatan atau tidak punya pengaruh atas hidup kita. Yang kedua suatu adalah, kita bebas dari cara hidup yang mendukakan Roh Kudus. Suatu tak kala kita percaya kepada Yesus, Roh Kudus itu tinggal di dalam kita. Satu peran Roh Kudus yang paling penting adalah dia akan membantu kita berdasarkan konteks Efesus pasal 4. Dia akan membantu kita bagaimana kita menanggalkan manusia lama yang akan menuju pada kebinasaan, yang penuh dengan segala hawa nafsu dan kejahatan. Dia akan menolong kita untuk kita bisa melepaskannya. Dan dia juga akan menolong kita untuk kita bisa mengenakan manusia baru. So, kenapa Roh Kudus butuh dan perlu menolong kita akan hal itu? Supaya dengan manusia yang baru inilah yang akan bisa menjaga kesatuan gereja yang dibicarakan dalam Efesus pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Itu bidang kesatuan. Dan Roh Kudus akan membantu kita di dalam manusia baru supaya kita semua bisa mengalami pertumbuhan rohani. Seseorang yang dikuasai oleh kepahitan dan dia tidak mau mengampuni, itu akan mendukakan Roh Kudus. Artinya, saudara tidak mau dipimpin.
Saudara keras kepala. Saudara lebih suka dipimpin oleh kemarahan saudara. Jadi begini saudara, ketika Anda mengampuni, Anda akan bersuka cita karena Anda bebas dari hidup yang mendukakan Roh Kudus. Anda akan menjadi seorang anak Tuhan, seorang pelayan Tuhan yang menyenangkan hati Roh Kudus yang tinggal dalam hidup saudara. Ini adalah keuntungan yang diterima oleh setiap orang yang mau mengampuni saudara. Selanjutnya, seseorang yang mengampuni suatu, dia harus perlu belajar bagaimana cara mengampuni, bagaimana kita mempraktekkan pengampunan itu. Yang pertama suatu adalah saudara mesti jujur dan terbuka atas sebuah luka, atau Anda telah membuat luka kepada orang lain. Kalau Anda telah melukai orang lain, maka Anda perlu minta diampuni oleh orang itu, supaya orang itu mengalami keuntungan rohani lewat saudara. Kalau saudara terluka, maka saudara mesti jujur dan terbuka bahwa saudara adalah orang yang terluka. Anda perlu terbuka kepada seorang mentor atau kepada seorang sahabat rohani suatu ya, atau orang yang dewasa secara rohani untuk ditolong. Siapa sih di antara kita yang tidak pernah terluka, saudara? Saya jujur, sampai saat ini saya bisa katakan bahwa saya masih bisa terluka dan masih bisa dilukai. Saya jujur, pada masa lalu saya banyak sekali luka-luka yang sangat mengerikan, yang membuat saya akhirnya menjadi seorang yang begitu ganas dan mengerikan, saudara. Itulah saya. Jadi saya jujur akan diri saya. Bagaimana dengan saudara? Lalu yang kedua, Anda mesti terbuka kepada Tuhan atau kepada mentor saudara atau orang yang dewasa secara rohani. Saudara mesti terbuka. Terbuka untuk apa? Terbuka untuk saudara berkata, Tuhan, aku terluka, Tuhan. Aku sakit. Memang pada saat terbuka nggak enak, saudara. Itu sama seperti seseorang yang terinfeksi atau terluka begitu saudara, dan kemudian Anda menutup luka itu dengan perban. Dan kalau perban itu bertahun-tahun ada di situ, saudara, saya beritahu saudara, perban itu sebenarnya baik. Tapi kalau itu dipakai untuk menutupi luka dengan waktu yang sangat lama, maka akan ada infeksi. Banyak sekali orang-orang itu menggunakan pelayanan, sibuk dengan pelayanan, sibuk dengan segala usaha dan sebagainya. Sebenarnya itu merupakan perban untuk menutupi sesuatu luka yang sudah cukup lama. Jadi bagaimana caranya supaya orang itu sembuh dari infeksi itu? Ya setelah mesti terbuka, artinya Anda mesti buka perban itu. Atau Anda coba singkirkan dulu deh pelayanan. Anda mesti ambil waktu tenang untuk Anda terbuka kepada seorang mentor atau kepada Tuhan. Dan saudara mesti jelaskan bahwa saudara sangat terluka. Silakan Anda muntahkan, silakan Anda ceritakan, ekspresikan secara otentik tentang luka saudara kepada Tuhan atau kepada orang itu. Tapi langkah ini nggak cukup, saudara. Kalau sampai pada langkah ini, itu disebut dengan langkah psikologis atau hanya sekedar katarsis. Nah, langkah yang ketiga, saudara, ini penting, yaitu saudara minta darah Yesus sembuhkan saudara. Firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilurnya kamu disembuhkan. Saudara, namanya luka batin itu hanya bisa disembuhkan oleh bilur-bilur Yesus. Saudara, ketika Yesus tergantung di atas kayu salib, dia sebenarnya mengalami kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, bangsanya sendiri, bahkan sama orang-orang yang dekat dengan dia. Dia dikhianati, dia dipukul, dia dicerca, direndahkan. Sebenarnya suatu dia lagi sedang menanggung semua kepahitan dari orang-orang percaya.
Dan oleh bilur-bilurnya, kamu menjadi sembuh. Dan setelah kamu sembuh, maka ada proses selanjutnya, yaitu kamu mengampuni orang itu. Ya, kamu sebutkan nama orang itu di dalam doa, yang saudara doakan di depan mentor saudara. Saudara sebutkan satu demi satu setiap nama orang-orang yang telah melukai saudara. Di dalam doa, saudara cerita kepada Tuhan. Apa sih yang menjadi perbuatan dan perkataan orang itu? Yang kemudian saudara mengambil keputusan, saudara berkata, Tuhan, saya ampuni perkataan dan perbuatan orang ini. Ketika saudara lakukan ini, saudara sudah merdeka. Tapi bukan berarti memori itu hilang. Kadang-kadang masih bisa muncul. Ketika itu muncul, lakukan lagi proses yang sama. Muncul lagi, lakukan lagi proses yang sama. Sampai yang namanya problem emosi itu tidak lagi menguasai hidup saudara. Anda punya memori itu, Anda punya rekaman itu di hati, rekaman terluka, dan itu tidak lagi mempengaruhi saudara. So, sebagai penutup, saya ingin kutip dari sebuah perkataan yang dikatakan oleh seorang pengkhotbah terkenal yang bernama Charles H. Spurgeon, saudara. Dia ketika mengupas tentang doa Bapa kami, dalam kalimat, ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dia memberikan komentar kepada ayat ini, saudara. Ketika Anda tidak mengampuni, maka sebenarnya Anda lagi meminta kepada Bapa, ya Bapa, jangan ampuni kesalahan kami. Seperti kami juga tidak mengampuni kesalahan orang lain. Jadi saudaraku, ketika Anda tidak mengampuni, Anda lagi sedang memaksa Bapa untuk tidak mengampuni saudara. Tapi kita bersyukur saudaraku, apapun keadaan saudara, seberapa banyak dosa saudara dan kejahatan yang saudara lakukan, saya ingin beritahu kepada saudara, semua dosamu sudah diampuni oleh Allah di dalam Kristus Yesus. Kalau Anda percaya dan meyakini bahwa semua dosa Anda sudah diampuni sepenuhnya oleh Allah di dalam Kristus Yesus, pertanyaan saya, kenapa Anda tidak mau mengampuni orang yang bersalah kepada Anda? Anda tidak punya hak untuk tidak mengampuni. Mari bersama-sama kita mengambil keputusan demi anugerah Tuhan, demi kesatuan tubuh Kristus, demi pertumbuhan rohani, demi manusia baru kita, demi sukacita Roh Kudus. Mari kita ambil keputusan mengampuni. Tuhan berkati saudara. Amin.